bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu itu. Shalom teman-teman, apa kabar malam ini? Puji Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja dan pemuda Gemis Mesias di minggu ketiga, bulan Agustus 2021. Ibadah hari ini dilayani oleh saya, Tasya, sebagai liturgos, Kak Juan sebagai Pix Live. Doa pembukaan akan dilayani oleh saya sendiri. Doa pelayanan persembahan dan persiapan firman akan dilayani oleh Kak Lia dan Kak Norja Mohalim, penatua dari Gemis Karisti Lahumpa, sebagai pelayanan firman Tuhan. Juga akan membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Pada hari Minggu sebelumnya, kita telah belajar tentang siapa Allah Tritunggal, yaitu merupakan Allah yang esa di dalam 3 pribadi, yang penuh kasih dan selalu ada bagi kita semua. Dialah Allah pribadi yang begitu mengenal kita. Malam ini kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar mengenal lebih dalam tentang hati Allah Bapa kita. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Kita persiapkan hati kita memuji Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari-Mu, Tuhan. Ku ketuk pintu sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hanya bagiku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul lewat ibadah virtual Remaja Pemuda Gemis Mesias. Kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang belum bisa gabung, kiranya minggu depan dapat bergabung. Tuhan Yesus, inilah doa di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada sukacita di antara kita? Yes, amin. Amin. Dengan hati penuh sukacita, mari teman-teman kita kembali memuji Tuhan. Segala puji syukur. Nyanyikan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
bagi Tuhan. Haleluya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar. Sambil memberi persembahan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kembali kita pujikan KJ 405, Hidup Kita Yang Benar. Teman-teman, sebelum kita pelayanan firman, mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan sediakan pada kami hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang membawakan firman ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa jadi penopang di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati persembahan kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Jadikanlah persembahan kami untuk pembangunan gereja dan dibutuhkan untuk orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berapa orang kita ini ya? Kita ber-21, Kak. 21 ya. Oke. Selamat malam. Sekali lagi shalom untuk kita sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berjumpa walaupun lewat Zoom, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan sama, kita bertatap muka dan kita seperti ini juga sama. Malam hari ini Kak Norcia diberi oleh
Kak Nita itu temanya tentang mengenal hati Bapa. Ya, jadi kita semua punya hati, bukan? Iya, punya hati semua. Dan hatinya malam hari ini, apakah dia sukacita atau lagi di dalam pergumulan atau sedang apa? Ya, itu kita yang tahu sendiri. Tetapi malam hari ini kita akan mau belajar dari Lukas pasal 15 ya. Ada 3 perumpamaan di sana, yaitu tentang domba yang hilang, tentang dirham, dan tentang anak hilang. Mungkin kita akan baca ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke... ini agak panjang ya pembacaannya. Ya. Jadi kita akan mau bahas tentang 3 perumpamaan itu, yaitu tentang anak yang hilang ya. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, semua kita sudah mengenal Allah Bapa kan? Allah Bapa di sorga. Kalau minggu kemarin kita mengenal tentang Allah Tritunggal ya, belajar tentang Allah Tritunggal. Kita kalau di unmute itu enggak ribut ya? Kalau unmute, kalau kita bisa diskusi, Bisa, ribut boleh. Nggak apa-apa, Kak Norce mau tanya apa, nanti teman-teman bisa unmute ininya, suaranya. Nggak masalah kok. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tadi tentang Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang hati Bapa, ya, Allah Bapa yang punya hati yang seperti apa. Nah, kalau kita mau lihat dari pembacaan kita Lukas pasal 15 itu ya, yang pertama hati Bapa itu di ayatnya yang ke-20 ya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, maka bangkitlah dan pergi kepada anaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Cerita tentang anak yang hilang ini bukan satu yang baru ya, bacaan Alkitab yang baru, kita mungkin sudah tahu bersama. Bagaimana anak bungsu ini pergi menghabiskan seluruh hartanya, meninggalkan ayahnya, yang pada akhirnya di sana dia gagal, hidup di dalam dosa, ya. Dan kalau kita mau coba mendalami hati orang tua kita ketika anak itu pergi ya dari orang tua, dan ketika anak itu hidupnya sengsara atau hidupnya itu tidak benar, dan ini mendukakan hati orang tua ya. Tentunya si bapak ini juga mengalami hal yang sama ya, bahwa setelah kepergian anaknya itu, bapaknya ini sangat merindukan. Jadi hati Bapak yang pertama di ayat 20 itu adalah hati yang selalu merindukan kehadiran anaknya, ya, untuk ada bersamanya. Tentunya kita juga merasa di dalam kehidupan kita, di keluarga kita kan, kalau misalnya kita pergi dari rumah, orang tua kita selalu mencari kita, dan Bapa di sorga lebih daripada itu, ya. Karena dia yang menciptakan kita, maka dia ingin agar kita itu selalu dekat dengan dia. Ini hati Bapa yang pertama, ya. Maka malam hari ini mungkin kita bisa refleksikan diri kita, apakah kita ada di dalam hatinya Bapa kita, Bapa yang selalu merindukan kita untuk ada bersama-sama dengan dia, sebab dia Bapa yang menciptakan kita, dan hidup kita adalah miliknya Bapa di sorga, ya. Ini jadi pertama, hati Bapa itu adalah hati yang selalu merindukan ya kehadiran anaknya bersama dengan dia, ya. Kalau boleh itu 1 kali 24 jam kita ada bersama-sama dengan dia. Yang pertama. Dan yang kedua, hati Bapa di sorga
itu adalah hati yang tidak menyimpan kesalahan anak-anaknya. Kalau kita mau baca di dalam ayatnya yang ke-22, ayat yang ke-22 firman Tuhan di sana, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Anak tadi pada waktu dia sudah pergi menyakiti hati ayahnya, membaroskan hartanya, meminta warisannya kepada ayahnya, dan dia pergi meninggalkan ayahnya dan hidup dalam dosa di sana. Datang kemari kepada ayahnya karena dia kelaparan di sana, ya. Dia minta ampun, dia mengingat bahwa di rumah ayahnya banyak makanan, sedangkan dia kelaparan, dia datang dengan perasaan yang sangat bersalah, ya. Sangat berdosa, dan dia berkata di situ kan, saya tidak layak menjadi anak Bapak. Ini pertanda bahwa sangat menyakiti hati papanya si anak ini. Tetapi Bapak ini tidak berkata, rasain lo, ya. Kalau ada kan bapak-bapak di dunia ini yang ketika anaknya sudah menyakiti dia, ketika dia datang, anaknya itu datang minta ampun kepada bapaknya, dan bapaknya tidak serta-merta, oh iya nak, diampuni, ya. Masih bilang, iya kamu dulu A, B, C, D diingat oleh papanya. Tetapi Bapak di sorga, dia tidak bilang begitu. Dia tidak menanggapi kesalahan, pengakuan kesalahan ya yang dinyatakan oleh anaknya. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Anak ini ya, bukan hanya, ayahnya ini bukan hanya tidak menyimpan kesalahan anaknya, ya, tetapi diberikan cincin. Apa cincin itu? Makna cincin, ya, makna cincin itu yang pertama adalah ya, cincin itu memberikan satu pengertian tentang apa ya, wibawa. Kalau kita tahu di Alkitab itu cincin meterai ya, itu wibawa seorang perdana menteri ketika surat itu sudah dicap dengan cincin meterai. Itu ya, cincin surat itu sah, tidak bisa dibatalkan lagi. Jadi cincin itu menunjukkan satu wibawa, Bapak itu mengembalikan wibawa anaknya, ya, diberikan kembali kepada anaknya, sehingga anak yang dulu begitu merasa berdosa, tetapi tidak hanya ayahnya itu tidak menganggap, artinya tidak menyimpan kesalahan itu, tapi mengembalikan wibawa, mengembalikan kepribadian anaknya bahwa dia adalah anak Bapa di sorga. Ya, jadi ini bagi kita sebagai anak-anak muda yang menurut saya untuk sekarang ini kalian tidak mudah hidup di zaman ini ya. Tidak mudah menjadi hidup sebagai anak pemuda Kristen yang menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Menurut saya kalian tidak mudah karena dunia ini begitu indah mendandani dirinya untuk merampas perhatian ya. Merampas konsentrasi kalian kepada Tuhan, dirampas oleh dunia ini. Karena begitu banyak hal yang gampang yang kalian bisa temui, bisa lakukan dengan internet. Tetapi bagaimana kita menjadi pemuda yang sungguh-sungguh punya integritas, ya, punya integritas kekristenan yang sangat tinggi, sehingga ketika dimanapun kita berada, orang itu kenal bahwa, wow, ini pasti orang Kristen, ini pasti pemuda Kristen. Amin. Ya, Juan mungkin sudah mau bekerja di mana, tunjukkan bahwa kita ini adalah pemuda yang punya integritas. Ya, kalau pemuda-pemuda lain di sana banyak pemuda yang melakukan hal yang tidak benar, ya, dengan internet atau dengan pacar mereka, dengan pekerjaan mereka, kan semuanya secara gampang untuk dilakukan. Tetapi bagaimana kita,
ya, yang sudah datang kepada Bapa, Bapa sudah mengampuni kita dan Bapa mengembalikan wibawa itu kepada kita sehingga dimanapun kita berada, ya, wibawa Allah itu ada pada kita. Ya. Selanjutnya diberikan jubah, ya, dipakaikan jubah ya. Jubah itu tanda kebesaran ya. Jadi jubah itu pakaian khusus ya. Bagi kalau kita sekarang ini misalnya hakim dia akan bersidang itu pasti dia akan pakai jubah. Kalau kita digemis kalau mau pendeta naik mimbar itu kan harus pakai jubah. Jadi itu baju kebesaran, baju khusus menunjukkan predikat seseorang yang punya nilai yang lebih. Dan itu dipakaikan oleh Bapa ini kepada anaknya. Anak yang mana? Anak yang sudah berdosa, anak yang sudah meninggalkan dia, anak yang sudah menyakiti dia. Dan itu dipakaikan. Artinya Bapa ini pun memberikan kepada anaknya hal yang mungkin anaknya ini tidak pikirkan. Ya, waktu dia pulang itu dia merasa, aduh hancurlah hidupku. Saya tidak berguna lagi. Dia bilang, saya tidak layak menjadi anak Bapa. Dia bilang, saya tidak usah diakui sebagai anak. Cukup saya sebagai pembantu atau pekerja. Tetapi Bapa yang baik, yang punya hati yang tidak menyimpan kesalahan anaknya. Tidak hanya tidak menyimpan, tapi dia memberi jubah itu kepada anak. Ya, sehingga bagaimana orang memandang Allah itu, begitu juga orang memandang anak itu. Karena dia memakai jubah yang diberikan oleh ayahnya. Dan yang berikutnya, yaitu diberikan kasut. Ya, kasut itu alas kaki. Diberikan perlindungan oleh ayahnya ya. Jadi itulah Bapa kita bahwa dia ketika kita datang sungguh-sungguh ya sebagai anak muda perlu kita di zaman sekarang ini bahwa kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, Tuhan itu akan memberi perlindungan kepada kita. Amin. Sekarang kan di masa pandemi ya, masa yang menakutkan bagi seluruh dunia. Tetapi kalau kita malam hari ini ada sekalipun hanya lewat Zoom, itu karena perlindungan Tuhan. Ya, dan kalian sebagai anak-anak muda, perjalanan kalian masih panjang. Ya, kalau kalian mau hidup kalian di masa-masa yang akan datang, ya, ada di dalam pemberkatan Tuhan, maka saat ini adalah saat yang terbaik. Kalian memilih atau mengambil satu keputusan bahwa saya mau hidup di dalam Tuhan. Ya, dan kalau kita mau hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, maka perlindungan Tuhan itu dinyatakan Tuhan. Sekalipun mungkin tetangga kiri kanan kita mengalami pandemi, tetapi kita tetap ada dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua punya iman, punya pengharapan yang seperti ini sehingga kita tidak takut. Ya, jangan takut dengan corona, tapi takutlah kepada Tuhan. Sebab ketika kita takut akan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan kita rasakan. Sepatu atau kasut itu akan Tuhan beri. Itu yang pertama. Yang kedua, kasut berbicara tentang kerelaan untuk memberitakan firman. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menganggap dosa kita, tidak menyimpan dosa kita, maka pengampunan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan perlu kita bagikan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita, ya, orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Ya, sebab itu kalau ada orang Kristen yang bersalah, yang jatuh pada dosa, oh orang Kristen kok seperti itu. Pasti kan orang bilang, oh orang Kristen kok seperti itu. Karena apa? Orang Kristen dinilai di mata masyarakat itu punya nilai yang tinggi. Amin. Punya nilai yang tinggi. Karena itu ketika kita salah, langsung orang menjudge. Ya, oh orang Kristen hidupnya kok kayak begitu. Nah, oleh karena itu biarlah kita sebagai pemuda-pemuda ya punya hati yang mau dipakai oleh Tuhan, karena kalian muda, masa muda seperti kalian itu banyak waktu, masih panjang kan waktunya, banyak ketemu orang-orang. Kalau seperti kita begini
sudah agak kurang ketemu orang, kan sudah kerja, settle di situ, sudah jarang pergi-pergi. Tapi kalau kalian ya masih punya banyak waktu untuk pergi, ya mungkin kalau sekolah ada studi tour, masih bisa pergi kemana-mana, berjumpa dengan banyak teman, kuliah, lebih banyak lagi teman, lebih luas untuk kalian memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Kalian juga mengambil satu komitmen bahwa kita sebagai pemuda mau dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu pergi ke seluruh dunia, ya, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena prinsipnya lebih baik hidup kita dipakai oleh Tuhan daripada dipakai oleh setan. Ya, lebih baik hidup kita hancur di dalam tangannya Tuhan daripada hancur di tangannya iblis. Iblis tujuannya hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi tujuan Tuhan, ya, Dia ingin mengangkat kita supaya kita apa? Dijadikan anak-anaknya yang mengerti hati Bapa. Bukan hanya mengerti, tapi mengalami hati Bapa itu. Ya. Yang ketiga, hati Bapa itu adalah hati yang bersukacita ketika di dekat anak-anaknya, ya. Hati yang selalu bersukacita ketika dekat anak-anaknya, ya. Tadi kan kita hati yang selalu merindukan kehadiran anaknya, ya. Ada kan orang tua ingin selalu dekat dengan anaknya tapi tidak harmonis, ya. Di rumah kita ada yang begitu, ya. Dekat dengan anaknya, ingin selalu anaknya ada di rumah, tapi tidak harmonis dengan anak-anaknya. Tapi hati Bapa itu, ya, Dia ingin harmonis dengan anak-anaknya. Dari 3 perumpamaan di sini, ya, tentang domba yang hilang, dirham, dan anak yang hilang, ketiga-tiganya setelah Tuhan itu menemukan ketiganya, maka Tuhannya itu selalu memanggil sahabat-sahabatnya, ya. Dipanggillah sahabat-sahabatnya untuk bersukacita. Bahkan di dalam cerita tentang anak yang hilang itu, ayat yang ke-23 dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya, jadi itulah hati Bapa. Dia selalu ingin dekat anak-anaknya, ya. Dia tidak pernah mengingat kesalahan anaknya. Dia adalah Bapa yang ingin punya hubungan harmonis dengan anaknya. Nah, teman-teman sekalian, yang sudah pacaran, angkat tangan yang sudah pacaran. Ada yang sudah berpacaran? Atau semua sudah berpacaran? Sudah. Sudah? Oke. Tante Ferry sudah? Sudah. Itu maksudnya nanya apa ya? Saya ingin membawa kita pada sebuah hubungan. Adik-adik yang sudah pacaran, apa dengan pacar? Adik Juan, kok adik Juan dengan pacar itu ingin apa? Putus Kak, sekali lagi Kak, diulang Kak. Kalau kita punya pacar, ya, kita ingin apa dengan pacar kita itu? Pasti ingin berjumpa, kan? Pasti kita ingin bertemu dengan pacar kita selalu, ya. Entah itu secara langsung atau dengan HP atau video call dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapa kita di sorga, ya, juga ingin seperti itu. Ingin seperti itu. Ketika kita menyatakan diri bahwa kita mengasihi Tuhan, ya, Bapa itu mau kita ada bersama dengan Dia, punya hubungan yang harmonis. Kalau yang sudah pacaran, ya, pasti pagi kan telepon atau WA atau apa. Di mana, sudah bangun belum? Gitu juga siang, sore, sampai malam. Pasti ada komunikasi. Nah, dengan Bapa di sorga, juga Bapa menginginkan hal seperti itu dengan kita. Ya. Apakah kita bangun pagi ada doa?
Halo, ada doa pagi? Kalau kita kuliah, sekolah, ke kantor, adakah kita turun, kita berdoa dulu, menyapa Bapak di sorga? Bapak, terima kasih, saya mau berangkat ke sekolah, ke kuliah, ke kerja, dan lain sebagainya. Ketika pulang, kita pun berdoa, Bapak, terima kasih Engkau sudah sertai, lindungi saya di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ataukah kita pergi ketemu pacar? Berdoa apa tidak? Kalau kita malam minggu janjian sama pacar, berangkat berdoa enggak? Lapor, Bapak, saya mau malam mingguan dengan pacar saya. Supaya apa? Ketika kita dengan pacar, kita tahu bahwa kita ada jarak. Ya, saya ingin mengingatkan kalian hati-hati dengan kecanggihan dunia ini. Di sini di tempat saya ada seorang pemuda, ya, itu dipenjara 4 tahun karena pelecehan seksual secara virtual. Ya, dia meminta pacarnya itu buka baju, ya, dan video call, dan di screenshot dan dikirim. Dan foto itu didapat oleh orang tua dari perempuan itu dan dilaporkan. Ya, sekarang diputuskan 4 tahun penjara. Nah, kenapa saya bilang kalau kalian mau pacaran perlu berdoa? Ya, perlu enggak pacaran itu berdoa? Mau baku dapat dengan pacar, ketemu dengan pacar, perlu berdoa? Perlu tentunya kan? Perlu. Supaya apa? Ketika kita bertemu, ya, apalagi usia kalian, usia yang rawan, ya, usia yang penuh dengan gelora ketika mencintai seorang perlu dengan gelora asmara dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bertemu dengan pacar, Tuhan yang membackup kita. Jadi Tuhan yang menjaga kita. Ya, sehingga kita tidak terlanjur. Karena ketika pacaran kita tidak di dalam kontrolnya Tuhan, nah kita bisa keluar dari jalurnya Tuhan, tidak ada dalam perlindungannya Tuhan. Nah ini penting, ya. Hati Bapa ingin kita itu selalu berdialog dengan dia, selalu punya hubungan dengan dia. Seperti kita, kalau kita punya pacar, rasanya ingin tahu pacarnya di mana, sudah melakukan apa, lagi sedang apa. Seperti itu. Nah, Bapa kita juga mau kita seperti itu, ya. Punya hubungan yang akrab, punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ya. Sehingga apa? Perjalanan kehidupan kita benar-benar ada di dalam tuntunannya Tuhan, ya. Nah, adik-adik sekalian, ada hal, ya, yang menghalangi kita untuk kita tidak mengenal hati Bapa itu, ya. Penghalang kita untuk kita bertemu dengan kasih Bapa itu. Yang pertama, Yesus itu membawa kita untuk mengenal Bapa. Nah, kalau kita tidak mengenal Yesus atau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana bisa kita mengenal Bapa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Tritunggal, kan? Sudah tahu tentang Tritunggal? Ya, Nita boleh kasih tahu kan Norce tentang garis besar dari minggu kemarin supaya saya bisa memberi benang merahnya dengan hari ini. Teman-teman belajar tentang siapa itu Allah Tritunggal. Kemarin sama Ibu Pendeta dikasih ilustrasi yang sangat baik menurut saya untuk diterima dan dicerna tentang gambaran matahari, sinar, dan juga panas. Jadi tiga pribadi, ya kan? Tapi yang merupakan yang sebenarnya adalah sama, yaitu Bapa yang merupakan sumber cahaya itu sendiri yang seolah yang merupakan kiasannya matahari, terus kemudian sinar, ya kan, yang mendekati kita, terus kemudian panas, yaitu Roh Kudus yang dapat kita rasakan. Itu tiga pribadi itu ya. sih. Oke. Jadi kalau mungkin saya menambahkan gini, kalau manusia mungkin kayak siapa ya? Mungkin Papa nanya Nita dulu ada ya.
Kalau papanya Nita di rumah itu sebagai kepala keluarga, ya kan? Kalau dia lagi di mobil dia sebagai driver. Tapi kalau dia misal di kantor dia pekerja kantor. Nah, 3 jabatan di dalam satu pribadi. Ya, Allah Bapa yang merancang tentang keselamatan itu. Yesus yang menjadi jalan keselamatan itu, sebab dia berkata dalam firman-Nya, aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, melalui aku, dia bilang begitu. Dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Ya. Nah, Yesus itu lahir ke dunia, ya, dia kan Allah sendiri. Tetapi dia, kalau kita tidak menerima Yesus itu, ya, yang adalah jembatan kita kepada Bapa, mana bisa kita mengenal Bapa? Karena itu dipastikan bagi kita sekalian bahwa kita semua sudah terima Tuhan. Amin. Sudah terima Tuhan semua ya. Dan bukan cuma terima Tuhan, tetapi kita hidup di dalamnya. Nggak cuma terima Tuhan, banyak kan orang sudah orang Kristen sudah terima Tuhan sudah, tapi hidupnya enggak karu-karuan, bukan itu. Ya, kita terima Tuhan pun kita hidup di dalam Tuhan. Sehingga hari demi hari lewat persoalan hidup kita, lewat tantangan hidup kita, ya, kita akan semakin mengenal Bapa itu. Nah, jadi anak-anak muda ya punya problem hidup, jangan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Tuhan. Supaya apa? Kita semakin tahu, oh Tuhan itu seperti ini. Dia tidak membiarkan kita di dalam kesulitan kita. Seolah-olah kadang kita ada dalam kesulitan yang panjang sekali. Nah, ada habisnya. Persoalan satu belum selesai, satu sudah ada. Satu belum selesai, satu sudah ada. Rasanya begitu kacau hidupnya kita. Sudah berdoa, sudah, tapi belum ada jawaban Tuhan. Jangan khawatir. Itu hanya sebuah jalan yang Tuhan izinkan kita, ya, untuk kita menemukan satu inti daripada kasih Bapa itu sendiri. Ya, jadi jangan menyerah, give up, tidak kuat lagi Tuhan hidupnya. Mamaku begini, papaku begini, hidupku begini, ekonomiku begini, sekolahku ini dan lain sebagainya. Pacarku meninggalkan saya mungkin gitu ya. Begitu kompleks persoalan kita. Tapi percayalah, Tuhan kan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Seolah-olah Tuhan biarkan, tapi Tuhan tetap ada melihat kita 24 jam. Ya, jadi kenal Tuhan Yesus, maka kita mengenal Bapa di sorga. Ya, saya percaya mungkin lewat mentoringnya Nita, ya Kak Nita, kalian semua ada di dalam satu pemahaman yang benar, ada dalam satu iman yang benar bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat kita, dan kita hidup di dalam itu. Yang kedua, kenapa orang terhalang untuk mengenal kasih Bapa, yaitu gambar Bapa jasmani yang rusak. Ya, mungkin di antara kalian, ya, atau kalian melihat, ya, ada bapak-bapak lain, kalau bapak kalian baik, ya, benar hidupnya, punya kasih sayang terhadap kalian. Kalian coba lihat kepada anak-anak yang lain, yang punya gambaran bapak yang rusak, bapak mungkin yang kejam, bapak yang tidak mengerti kalian, bapak yang tidak harmonis dengan kalian, yang selalu menyalahkan kalian, yang bapak lihat hanya kesalahan kalian, tidak mengerti perasaan kalian. Biasanya itu yang menghalangi kita mengenal hati Bapa. Ya, karena bagi anak kalian bertumbuh, ya, bahwa gambaran Bapa di sorga itu ada pada Bapa jasmani. Kalau kalian diperlakukan oleh Bapa kalian tidak benar, ya, mungkin menyanyiakan, mungkin bertindak kejam, mungkin tidak peduli dengan kalian, mungkin tidak tahu perasaan kalian, yang tahu hanya marah dan marah dan marah, ya. Tetapi ingat, kita punya Bapa di sorga yang jauh melebihi daripada Bapa kita di dunia ini. Karena itu kalian sebagai anak muda, ya, ketika mengalami suatu hal yang menyakitkan dari orang tua, khususnya bapak, ya, jangan membuang diri kalian kepada pacar kalian, ya. Kalau secara kejiwaan banyak anak perempuan yang jatuh ke dalam dosa persinahan oleh karena tidak memiliki figur bapak yang benar. Ya, tidak merasakan kasih sayang Bapa dengan benar, sehingga dia mencari kasih sayang itu di luar, ya, dan itu salah. Ya, ketika kalian punya problem yang susah, kalian
selesaikan sendiri. Datang ke kakak, ada ibu pendeta, datang ke sana itu lebih tepat. Tetapi jangan mencari kesenangan di luar, jangan memutuskan untuk membuang diri kalian kepada hal-hal yang tidak benar, karena itu efek jangka panjangnya sangat tidak baik buat kalian. Ya, malam hari ini saya ingin mengingatkan kita bahwa memang bapak secara jasmani tidak ada yang sempurna. Ya, mungkin ada bapak yang sayang, ada bapak yang sangat pengertian, tapi mungkin saja ada bapak yang kurang pengertian dengan kita. Tetapi percayalah ada satu pribadi, Allah Bapa di sorga yang senantiasa menerima kita. Seperti anak yang hilang, sudah meninggalkan dia, berdosa pula di sana, menyakitkan hatinya. Tetapi ketika anak itu datang, bapaknya tidak menolak. Bahkan bapaknya tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya. Bapaknya itu membuat pesta, bahkan memberikan hal-hal yang berharga untuk anaknya. Yang berikutnya, hal yang menjadi penghalang untuk kita mengalami kasih Bapa itu adalah ya, tadi itu supaya kita ya bisa menerima kasih Bapa itu, kita harus mengadakan pemulihan gambar Bapa melalui pengampunan. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, ya, kalian yang tahu hati kalian. Malam hari ini apa yang ada di hati kalian, ya? Bagaimana hubunganmu dengan bapamu yang ada di rumah? Dengan siapapun orang tuamu yang mungkin menyakiti engkau, yang mungkin tidak peduli dengan engkau. Satu hal yang mungkin harus dilakukan malam hari ini adalah memberi pengampunan kepada mereka. Kalau kita tidak beri pengampunan kepada bapak kita jasmani atau orang tua kita, mungkin bapaknya baik, tapi ibu, mama agak kurang mengerti kita. Ampunilah mereka, sebab mereka memang tidak memahami perasaan kita. Sekalipun mereka pernah melewati masa lalu seperti usia kita, tapi mungkin tidak sama dengan kita alami sekarang ini. Maka biarlah kita malam hari ini mengadakan satu pemulihan hubungan kita dengan orang yang di atas kita, dengan otoritas yang ada di atas kita, orang tua kita kah, om kita, tante kita, atau siapapun yang di atas kita. Sehingga apa? Kita dapat mengenal kasih Bapa itu. Ini kiranya yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Maaf, Kak Nurci agak kaku untuk biasanya berbicara itu bisa langsung, sekarang lewat virtual seperti ini ya, agak, dan juga tidak sering bicara seperti ini. Ini saja yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Jadi ingat, Bapa kita adalah Bapa yang selalu merindukan untuk kita ada bersama dengan Dia. Ingat, kalau kita salah malam hari ini, di masa-masa yang lalu kita salah, bahkan sampai malam hari ini, ingat bahwa ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Bapa, Bapa itu tidak pernah mau ungkit-ungkit kesalahan kita. Tapi Dia malah memberikan wibawa itu kembali, bahwa kita adalah keturunan-keturunan sorgawi yang untuk sementara kita ada di dunia ini. Dan ketiga, ingat, hati Bapa itu adalah hati yang ingin selalu bersukacita bersama dengan kita. Karena itu miliki hubungan yang harmonis dengan Bapa. Ya, selalu sapa Dia seperti kita menyapa Bapa kita. Dia adalah Bapa yang ingin disapa. Dia adalah Bapa yang ingin kita bergaul karib dengan Dia. Dia adalah Bapa yang selalu ingin mendengarkan curhatan hati kita. Ya, jadi jangan salah curhat, karena kalau salah curhat, kita juga salah di dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau kita curhat kepada Bapa kita, Dia Bapa yang mengerti yang terbaik yang harus kita lakukan. Dan itu Dia akan berikan baik kita. Dan ingat, jangan kita melihat contoh yang tidak baik di dunia ini. Jangan menyimpan sakit hati dari orang yang punya otoritas. Papa, mama, kakak, tante, om, dan lain sebagainya. Ya, kalau ada yang menyakiti kita dari orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita, malam hari ini lepaskan pengampunan. Hingga apa? Kita akan mengalami kasih Bapa.
Kasih Bapa itu yang kita butuhkan. Karena kasih Bapa itu yang membuat kita bisa mengenal Dia semakin dalam dan semakin dalam lagi. Kalau kita tidak pernah menerima kasih Bapa, kehidupan kita pasti akan kering. Selalu nanti akan timbul rasa sakit hati. Ketika dilukai, ditegur, kita merasa sakit hati. Ketika dimarahin, merasa sakit hati. Tetapi kalau kita di dalam hati kita sudah menerima kasih Bapa. Kasih Bapa itu penuh dengan pengampunan. Ya, Yesus sudah memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita juga sebagai manusia, kita harus memberi pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mau cek dulu teman-teman semuanya hadir ini dipastikan ada di depan gadgetnya masing-masing ya. Sebentar lagi Kanita akan bagi menjadi bisa 3, bisa 4 kelompok. Mohon izin dulu Ibu Pendeta Teli Tindage, apakah berkenan untuk masuk ke dalam kelompok untuk mentoring? No juga. Jadi nanti rencananya ada 4, kalau berkenan Kak Norca, Nita, Desi, No, dan Ibu Pendeta. Jadi nanti dalam satu grup ada beberapa. Redmi tadi itu siapa ya, Say? Halo. Sorry, karena namanya bukan real, kan kita nggak tahu ini siapa ya, Redmi ya. Oke, nanti kan kita akan masukkan ke dalam kelompok. Terus kemudian di dalam kelompok itu, jadi ini kelompok mentoring supaya kita berharap menangkap apa yang pesan yang diperoleh malam hari ini, yaitu tentang hati Bapa, di mana kita akan berdiskusi mengenai komitmen kita bersaat teduh dengan Bapa. Sebab sekali lagi tadi Kak Norza sampaikan, Bapa itu kepingin banget dekat sama kita teman-teman, dan Bapa lebih dahulu membuka tangan yang lebar menanti kita. Karena itu mari kita memberikan waktu kita mulai dengan satu komitmen sederhana, terus kemudian mungkin teman-teman juga boleh bercerita sedikit, waktunya mungkin cuma 3-4 menit aja ya Kak, nggak usah panjang-panjang, tentang mungkin pergumulan, terus masing-masing mentor mendoakan masing-masing anggota kelompoknya. Kurang lebih seperti itu tujuannya. No, are you ready, No? Kak Desi? Kanita masukin ke dalam grup ya. Saya mau pastikan dulu mentornya, speakernya bisa mendengar, karena nanti bicara dengan teman-teman. Bisa ya? No, oke ya, No ya? Oke. Thank you. No, karena join sama Noren, nanti di dalamnya ada Noren ya, jadi supaya nggak bingung. Ibu Pendeta Teli berkenankah? Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini Kak Nita masukin ke dalam grup. Nanti kalau ada request, join kembali, teman-teman klik join ya. Oke, sepertinya masih tinggal kelompoknya El Shaddai, Fanya, dan juga Ibu Pendeta Teli Tindage masih berdoa. Oke, teman-teman, Anita berharap tadi di ruang mentoring teman-teman semua sama ya, punya satu komitmen tadi ya. Karena sudah balik belum ya? Oh nih, untuk punya komitmen untuk dekat dengan Tuhan ya, seperti yang tadi baru saja kita dengar bersama bahwa Allah itu kepingin banget dekat dengan kita sebab Dia adalah Bapa kita gitu. Terima kasih kepada Kak Norja atas pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Norja bersama keluarga di dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mengantar kita menutup ibadah malam ini, mari kita memuji Tuhan dari Ajarku Mengenalmu.
selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh, oh. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Halo? Langsung berdoa? Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang punya hati yang luar biasa untuk kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan anak-anak pemuda-Mu, Jemaat Mesias, Gemis Mesias Surabaya. Terima kasih Bapak di sorga, kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau selalu merindukan untuk kami dekat dengan Engkau. Karena itu tolong kami sebagai anak-anak muda-Mu untuk kami terus mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih buat persekutuan yang sudah Engkau berkati. Pada akhirnya kami akan mau berpisah satu dengan yang lain. Biarlah anugerah damai sejahtera mau terus melingkupi kehidupan kami, sehingga kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya tinggal beserta dengan kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin.
Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti ibadah malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bertugas malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus setia dan datang kembali pada ibadah minggu depan ya, yang dilaksanakan pada Sabtu 28 Agustus 2021. Dan teman-teman yang akan melayani Liturgos El Shaddai. Next, Kak, slide-nya. Teman-teman yang akan melayani Liturgos ada El Shaddai, Big Screen, Kanita, yang akan membawakan renungan Saudari Fedora. Persiapkan dirimu untuk pelayanan minggu depan, teman-teman. Ya. Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Christian. Doa kami selalu sehat dan diberkati dalam sekolah, juga meraih cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat ulang tahun juga untuk Gemis Jemaat Mesias Surabaya ke-49 tahun. Semoga setiap jemaat semakin setia, bertumbuh di dalam Tuhan, juga semakin teguh di dalam kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Next, Kak. Sebelum berpisah, seperti biasa, yuk kita foto bersama. On cam semua ya.